Halo semuanya, selamat datang di channel Harvest Info. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membuat proyek yang sangat-sangat sederhana di Python dengan mudah. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, saya sudah menginstal Python. Ini adalah editor kode dengan Python, di mana Anda bisa langsung mengedit kode dalam Python. Jadi hari ini kita akan menulis dua skrip sederhana. Yang pertama adalah kalkulator sederhana. Jadi pertama-tama kita harus menggunakan perintah print. Sekarang perintah print hanya mencetak teks saja outputnya. Jadi kita tinggal menulis kalkulator sederhana .info yang bisa di hard reset. Ini adalah proses yang cukup mudah dan langsung, memungkinkan kita untuk mengembalikan pengaturan awal perangkat dengan cepat dan efisien. Cetakan hanya mengeluarkan teks yang ada di dalamnya. Jadi ini adalah sebuah kalkulator yang sangat berguna, jadi kita bisa dengan mudah mencetak sendiri teks yang sangat sederhana dan juga jelas. Setelah itu, pilih operasinya yang ingin Anda lakukan di sini. Dan sekarang kita memiliki 4 operasi dasar yang sangat penting dan fundamental dalam kalkulator ini. Pertama, kita memiliki pengurangan, perkalian, pembagian, dan penambahan. Jadi mari kita mulai dengan menuliskan, mencetak tanda kurung yang sesuai, dan kemudian menambahkan teks yang relevan di sini, di dalam tanda kurung tersebut. 1, 2, 3, dan 4. Dan pertama-tama kita bisa melakukan penjumlahan, 1 tambah, dan itu akan menjadi plus 1. Yang kedua bisa menjadi sebuah pengurangan, ya. Yang minus, yang ketiga bisa menjadi sebuah perkalian atau hasil kali dari dua bilangan. Dan yang keempat bisa menjadi pembagian. Seperti yang Anda lihat, ada 4 operasi teks sederhana di sini. Dan sekarang kita harus melakukan proses input data. Jadi, untuk melakukan input data ini, kita hanya perlu menuliskan perintah input dan tanda kurung. Di sini kita harus membuka teks, dan sekarang kita akan melakukan operasi di sini. Sekarang kita dapat menulis apa saja, hanya untuk memperjelas apa yang ingin kita lakukan. Sesuatu seperti itu menurutku akan jauh lebih mudah. Seperti yang Anda lihat sekarang, input kita sudah dibuat, tapi apa? Sekarang, kita hanya membuat variabel tepat berlangsungnya operasi ini. Jadi mari buat variabel operasi. Untuk melakukannya, kita hanya perlu menulis teks. Dan di sini, seperti yang dapat saya lihat sekarang, operasinya akan masuk ke input, dan di sini tambah dikurangi pembagian atau perkalian. Sekarang kita harus mengambil angka dari pengguna, jadi kita harus melakukan input lagi. Masukkan, memasuki. Ini adalah angka pertama yang akan kita bahas. Dan masukkan angka kedua. Input ini hanya untuk calculator. Ini adalah calculator yang sangat-sangat sederhana, tanpa angka tambahan, dan sebagainya. Hanya perlu melakukan itu. Sekarang kita hanya punya 2 angka. Seperti yang saya lihat, kita punya 2 input ini. Tapi lalu apa? Ini adalah input berupa teks. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, kita harus membuat variabel angka 1 dan kita harus mengonversinya. Input ini menjadi float, yaitu angka dengan hal yang ada setelahnya, atau kita punya sebuah akhir yang mana hanya 1 angka tunggal saja. Jadi kita bisa menggunakan tipe data float dan tanda kurung di sekitar input yang kita berikan. Ini akan secara otomatis membuat input kita menjadi sebuah nilai float. Sekarang kita harus melakukan hal yang sama dengan angka kedua. Number 2 sama dengan float, bukan di sini. Tanda kurung float ada pada input, dan di sini kita punya 2 angka. Mari kita cek apakah itu berhasil dengan menggunakan tombol di pojok kanan atas di sini. Seperti yang bisa Anda lihat, setelah menampilkan full simple calculator, pilih operasi, tambah, kurang, kali, dan bagi. Inilah yang dilakukan oleh perintah print di sini. Sekarang kita bisa memasukkan operasi yang saya inginkan, misalnya pengurangan. Dan di sini kita
punya input kedua untuk angka pertama, masukkan angka pertama, misalnya 5, dan masukkan angka kedua 2. Inilah seluruh program yang telah kita buat sekarang. Dan di sini kita memiliki 3 variabel. Yang pertama adalah operasi, yang kedua adalah angka 1, dan yang ketiga adalah angka 2. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kita harus memeriksa apa yang telah dilakukan pengguna, bukan? Jadi, gunakan pernyataan if dan operasi. Jadi, jika operasinya misalnya tambah, kita harus melakukan penjumlahan. Jadi, jika operasi sama dengan double. Kita punya string ini. Tambah, kita harus melakukan sesuatu seperti itu di sini. Dan sekarang kita harus membuat variabel hasil, menggunakan hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Dan seperti yang bisa Anda lihat, mari kita cek apakah ini berhasil. Kita harus mencetak hasilnya. Hasil akhir dari operasi yang telah Anda lakukan ini adalah sebagai berikut. Seperti biasanya put garbage. Dan di sini hasilnya, mari kita cek. Ini berhasil lagi, seperti yang Anda lihat. Nah, jadi sekarang saya akan menambahkan operasi tambah, lalu masukkan angka pertama 10. Masukkan angka kedua 2. Seperti yang Anda lihat, hasil dari operasi Anda adalah 12.0. Bagus, mari kita lanjut ke yang berikutnya. Jadi kita harus melakukan operasi else if. Jadi ini bukan else if seperti itu. L jika operasi else if disebut olive. Dan sekarang kita bisa memeriksa jika operasinya adalah sesuatu yang lain, tidak hanya setiap kemungkinan lainnya. Jadi, ya, jika operasi kita sama dengan minus, maka hasilnya akan sama dengan angka pertama dikurangi angka kedua. Ini berarti kita mengambil nilai dari angka pertama dan menguranginya dengan nilai dari angka kedua. Ya, tidak masalah jika kita memiliki angka di bawah 0, karena ini hanya sebuah nilai yang menunjukkan posisi relatif terhadap 0, dan perhitungan ini masih akan berfungsi dengan benar. Ini hanyalah sebuah, Anda tahu, pengurangan saja. Selanjutnya, kita punya perkalian. Saya lanjutkan. Operasi sama dengan huruf ini. Bintang hasil sama dengan angka 1 dikalikan dengan angka 2. Dan sekarang yang terburuk akan datang. Ini adalah momen yang sangat penting. Saya lanjutkan. Operasi sama dengan pembagian. Di sini kita punya hasil sama dengan angka 1 dibagi dengan angka 2. Tapi sekarang bagaimana jika angka 2 kita adalah 0? Dalam konteks ini, pembagian dengan 0 akan menjadi tidak terdefinisi. Ya, itu masalah. Kita harus melakukan pernyataan if di sini, karena angka 2 ini sebenarnya bukan 0. Kita bisa melanjutkannya dengan proses selanjutnya, dan ini sangat penting untuk memastikan alur program berjalan dengan benar. Pernyataan else. Ya, jadi bukan tidak yang lain, jika hanya yang lain. Nah, karena kita tidak perlu melakukan pernyataan yang lain jika yang lain. Hasil sama dengan tidak bisa dibagi dengan angka 0 yang tidak terdefinisi. Dan sekarang kita sudah punya divisinya dan selesai. Namun bagaimana jika kita memasukkan nilai teks apapun dan terjadi kesalahan, bukan? Kita harus melakukan hal lain di sini untuk seperti yang Anda lihat menjawab ini. Jika operasi di sini selain itu hasil sama dengan operasi tidak valid. Itu karena jika operasi kita bukan yang ini, untuk yang pertama misalnya saya akan memasukkan A. Hasilnya akan menjadi operasinya. Sekarang, mari kita cek apakah program kita berjalan. Untuk operasinya, saya akan memilih misalnya pembagian, dan mari kita cek apakah kita bisa membagi dengan 0,30, 0, seperti yang Anda lihat. Hasil operasi Anda adalah tidak bisa dibagi dengan 0. Itu bagus. Sekarang mari kita cek apakah pembagiannya sendiri berfungsi. Angka pertama misalnya adalah 20 dan kita bisa membaginya dengan 5. Seperti yang Anda lihat, hasil operasi Anda adalah 4.0. Selain itu, tentu saja kita punya perkalian, pengurangan, dan sebagainya.
Mari kita cek apakah perkalian berfungsi. 3 kali 2, 6. Jadi bagaimana? Nah, jika kita memasukkan angka yang bukan int, bukan hanya satu angka saja. Misalnya, operasi perkalian 36 kali 2. Hasilnya 7. Kita hanya perlu memasukkan titik di sini, bukan koma. Jadi sekarang mari kita periksa apakah kita memasuki operasi. Beberapa grafik lain di bawah angka pertama 1, 2, seperti yang Anda lihat, hasil operasinya adalah operasi batal. Dan itulah program pertama, yaitu kalkulator, sangat sederhana dan singkat. Jadi sekarang mari kita lakukan berkas Python baru yang akan menjadi berkas Python ATM sederhana. Ini akan lebih mudah dari yang Anda kira. Mari masukkan folder yang perben. Seperti yang Anda lihat, sekarang kita punya ATM, jadi pertama-tama kita harus berpikir apa yang kita miliki di ATM itu. Pada awalnya, kita dapat memasukkan uang ke dalamnya, kita dapat menarik uang, kita dapat memeriksa saldo kita, dan memeriksa uang tunai yang ada di tangan kita. Jadi pertama-tama kita harus benar-benar melakukannya dengan seksama variabel yang akan mewakili saldo kita. Misalnya, obligasi yang kita miliki akan secara otomatis bernilai 500 di akun kita secara default, dan jumlah uang tunai yang ada di tangan kita akan bernilai 270. Sekarang kita harus membuat loop untuk ATM kita, yaitu loop while true. While true adalah loop yang jika tidak kita hentikan, maka tidak akan berhenti. Tidak pernah berhenti. Sekarang kembali kita cetak lagi. Selamat datang di ATM Hard Reset Info. Sekarang kita bisa membuat opsi-opsinya. Misalnya, yang pertama adalah memasukkan uang. Mari kita salin itu. Di sini kita bisa menarik uang. Seperti yang bisa Anda lihat, ya, saya sudah melakukan tabulasi di sini, di bagian tabulasi ini. Ini penting di Python, tidak di semua bahasa pemrograman lain. Di Python, ini penting, karena jika tidak, program Anda tidak akan berjalan. Karena jika perintah print itu ada di sini, maka tidak akan berada di dalam loop while true. Jadi sekarang mari kita lanjutkan dengan print yang lain. Opsi ketiga, misalnya, adalah untuk cek saldo Anda saat ini. Yang keempat, Anda perlu mengecek dengan seksama berapa banyak uang tunai yang sedang Anda pegang saat ini. Jadi misalnya, Anda bisa mengeceknya uang tunai di tangan. Dan untuk keluar dari loop ini, kita harus membuat sebuah opsi kelima yang jelas untuk keluar dari loop ini, keluar dari mesin ATM ini. Sekarang kita harus ikut terlibat. Kita harus menulis dengan simulasi ini sepanjang waktu. Jadi sekarang mari kita dapatkan operasinya dari pengguna kita. Jadi sekali lagi, operasi ini sama dengan memasukkan input, kemudian memilih opsi yang sesuai, dan melanjutkan prosesnya. S25. Sekarang kita memiliki masukan operasi. Pilih opsi 1 sampai 5. Variabel operasi kita akan membaca nilai input ini, dan kita tulis sekarang, jika operasinya sama dengan 1, kita dapat memasukkan uang. Jadi, mari kita buat variabel baru bernama amount, dan kita lakukan input dengan tipe data float. Ini adalah input float, masukkan jumlah uang yang akan disetor ke dalam sistem. Ini akan memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menambahkan dana ke akun mereka. Proses ini dirancang agar intuitif dan efisien, memastikan bahwa setiap transaksi dapat diselesaikan dengan cepat dan tanpa hambatan. Dengan demikian, kita dapat memastikan kelancaran operasional sistem secara keseluruhan. Ini adalah langkah penting dalam mengelola keuangan pengguna dengan baik dan teratur. Sekarang seperti yang bisa Anda lihat, saldo sama dengan saldo ditambah amount. Seperti
Seperti yang Anda lihat, ini adalah cara yang sangat panjang. Saldo sama dengan saldo ditambah amount. Kita bisa melakukannya dengan lebih mudah menggunakan plus sama dengan amount. Ini sama seperti sebelumnya, tapi seperti yang Anda lihat, ini lebih mudah. Ini sama sih saya ya. Dan sekarang, kita bisa kurangi jumlah uang tunai yang ada di tangan Anda dengan menggunakan jumlah uang tunai yang tersedia di tangan ini secara efektif. Plus minus sama dengan jumlah. Namun pertama-tama kita harus memeriksa apakah kita memiliki saldo untuk memasukkan uang. Jadi, mari kita lakukan sesuatu seperti itu terlebih dahulu. Jika jumlah totalnya dengan semua tanda kurung yang ada ini, jika jumlah keseluruhan dari nilai tersebut lebih dari uang tunai saja ini, kita bisa saja mengerjakan. Misalnya cetak. Kamu tidak memiliki cukup uang untuk melakukan hal itu, benar-benar tidak memiliki dana yang memadai untuk membiayai atau melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu, jika kondisi ini terjadi, kita harus membuat sebuah pernyataan else yang jelas dan terdefinisi. Jika tidak, kita bisa langsung menambah saldo rekening keuangan kita yang ada saat ini dan mengurangi uang tunai di tangan. Itu adalah operasi pertama. Operasi kedua adalah menarik uang. Jadi jika operasi sama dengan 2, sekarang kita harus memasukkan jumlah lagi untuk mendeklarasikan sebuah variabel dan jumlahnya sama dengan input float lagi. Dan di situ jumlah total yang akan ditarik, yaitu jumlah dana yang akan ditarik dari akun Anda, akan ditampilkan. Dan sekarang kita punya kondisi jika jumlah tanpa tanda kurung ini secara signifikan lebih besar dari saldo yang saat ini ada di rekening kita. Oleh karena itu, kita harus segera melakukan print out. Kamu benar-benar tidak bisa melakukan hal itu karena kamu sama sekali tidak memiliki uang sebanyak itu. Jumlah yang sangat besar dan signifikan yang diperlukan untuk mewujudkan rencana tersebut. Kalau tidak, kita bisa menggunakan pernyataan else dan kemudian mencetak hasilnya. Kamu telah berhasil mencapai tujuanmu, menarik dana. Jumlah setelahnya, seperti yang bisa kamu lihat, ada koma di sini, jumlah koma lagi, teks saldo baru Anda adalah, dan koma saldo. Ini adalah format standar yang digunakan untuk menampilkan informasi keuangan secara terstruktur dan mudah dibaca. Kita dapat kembali ke sini karena kita tidak menulis apapun di sini, jadi kita tidak tahu apakah itu berhasil mencetak. Kamu sudah punya sistem itu sukses. Dengan 2 detik, tentu saja itu berhasil dengan baik. Anda memiliki ini di sini, di tempat ini sekarang. Jumlah koma, teks koma, dan juga beberapa informasi tambahan yang relevan. Dari akun pribadi Anda ke akun tujuan Anda, dan kemudian dari akun tujuan Anda ke akun lain yang Anda miliki. Anda tahu, keseimbangan yang sempurna dan harmonis ada di sini. Keseimbangan yang sangat penting dan krusial, koma. Sekarang kita bisa melanjutkan ke operasi nomor 3, yaitu proses mengecek saldo rekening Anda. Jika operasi yang dipilih sama dengan angka 3, maka sistem akan menampilkan informasi saldo Anda saat ini. Cetak Anda saat ini dan silakan cetak sekarang juga. Bar adalah koma, ya, sebuah keseimbangan yang penting.
Seperti yang Anda lihat, saya hanya menggunakan tabulasi ini saja, karena kalau tidak, program saya tidak akan berjalan. Jadi ingatlah, itu sekarang kita punya F. Operasi ini sama dengan angka 4, maka kita bisa melakukan beberapa langkah selanjutnya. Now, periksa cache di tangan, jadi cetak. Kamu sudah punya uang tunai? Uang tunai yang sebenarnya ada di tangan Anda. Sekarang, semudah itu, sekarang kita bisa keluar. Jika operasi ini sama dengan angka 5, maka kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Lalu kita bisa mencetaknya. Terima kasih. Telah menggunakan ATM Hard Reset Info, yaitu informasi penting yang menjelaskan prosedur untuk melakukan hard reset pada mesin ATM. Sampai jumpa. Sekarang kita bisa membuat sebuah pernyataan else untuk operasi yang sedang kita lakukan, yang mana akan berada di sini, yaitu else, dan sekarang kita bisa melanjutkan. Cetak operasi yang Anda lakukan tidak valid, mohon periksa kembali masukan Anda. Silakan coba lagi sekarang. Pernyataan else ini adalah jika kita memasukkan angka yang berbeda dari 1 sampai 5. Tapi seperti yang Anda lihat, kita bisa keluar dari loop kita menggunakan operasi kelima ini, tapi di sini hanya yang sebelumnya saja. Jadi bagaimana cara keluar dari ATM saya? Jangan khawatir, saya bantu. Anda hanya perlu mengetik break untuk menghentikan loop. Nah, sekarang program kita sudah berjalan. Mari kita periksa setiap fiturnya. Jadi pertama-tama kita bisa cek saldo kita, yaitu gratis. Saldo Anda saat ini adalah 500. Sekarang kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Yang keempat, saldo Anda saat ini adalah 250. Lalu kita bisa memasukkan uangnya. Sekarang kita dapat memasukkan jumlah yang akan disetorkan. Jadi jika Anda ingin memasukkannya pada saat penyetoran, kita dapat mengeklik, saya ingin menyetor ke akun saya, 250. Semua uang saya, seperti yang Anda lihat, Anda harus menyetorkan 250 secara seksual ke akun Anda. Saldo baru Anda adalah 750. Sekarang mari kita periksa uang tunai yang saya miliki saat ini. Anda memiliki 0,0 uang tunai di tangan saat ini, jadi sekarang mari kita tarik uangnya dengan nomor 2. Masukkan jumlah yang ingin ditarik. Saya ingin menarik 750. Sekarang kita bisa cek uang tunai di tangan kita, yaitu 750 dan selesai. Semoga ini membantu Anda dan sampai jumpa.